Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi guys, selamat ke atas pasukan Timnas Indonesia U19 untuk Piala AFF ya, tahun 2024. Sekali lagi, Timnas Indonesia telah mencetak sejarah atas kemenangan sebentar tadi mengalahkan Timnas Kamboja. Guys, Timnas Kamboja bukan calang-calang juga kuatnya ya guys. Mereka bertahan sehingga minit ke-70 barulah Timnas Indonesia dapat menembusi pertahanan mereka. Namun di sini dapat dilihat ya bagaimana penampilan Timnas Indonesia yang begitu konsisten dalam membuat serangan-serangan terhadap Timnas Kamboja. Dan akhirnya Timnas Indonesia telah mencetak 2 jaringan, itu pun pada masa yang kedua. Dan inilah yang menarik minat saya melihat bagaimana penampilan Timnas Indonesia ya sepanjang laga yang mereka ikuti dalam Piala AFF untuk tahun 2024 ni ya, tidak mengecewakan. Jadi sebentar tadi banyak jugalah percubaan yang telah dilakukan oleh Timnas Indonesia saat menentang Timnas Kamboja ya. Dan bila melihat bagaimana Coach Indra Sapri menukar beberapa pemain ya, yang lebih kurang sama mereka punya posisi, dan ini satu bentuk strategi yang telah dilakukan oleh Coach Indra Sapri bagi menangani Timnas Kamboja sebentar tadi guys. Namun di sini apa yang menarik bagi saya tentang bagaimana pemain-pemain Timnas Indonesia U19 ni walaupun dalam usia yang begitu muda ya, namun mereka dapat begitu serasi antara satu sama yang lain ya, dengan tendangan-tendangan yang pendek ataupun bola-bola yang pendek, mereka dapat mengawal. Namun tidak dinafikan untuk pasukan Timnas dari Kamboja ni, mereka juga tidak kurang lagi juga hebatnya ya guys. Dan seluruh Indonesia meraih kemenangan atas Timnas Indonesia sebentar tadi. Jadi 2 laga yang sudah ditempuh oleh Timnas Indonesia ya. Ketika menentang Filipina, mereka mencetak 6 gol tanpa balas. 6 gol tanpa balas, dan sebentar tadi Indonesia mencetak 2 gol tanpa balas. Jadi kalau Timnas Indonesia dapat mengekalkan pertahanan mereka tanpa bisa dibolosi oleh tim-tim lawan ya, sehingga ke final nanti, wah ini mungkin satu sejarah lagi untuk Timnas Indonesia untuk musim ini ya. Karena bila melihat penampilan Timnas Indonesia U19 ni, mereka sama juga seperti pemain-pemain senior dari segi bagaimana kemampuan mereka menghadapi tim-tim yang kuat ya. Jadi tim Kamboja tadi pun wow, mereka cukup bertenaga dan cukup menjaga mereka punya pertahanan, sehingga agak sukar juga untuk Timnas Indonesia menembusi pertahanan Timnas Kamboja sebentar tadi. Namun begitu, usaha demi usaha yang telah dilakukan oleh Timnas Indonesia ketika menghadapi Timnas Kamboja sebentar tadi, usaha mereka membuahkan hasil. Jadi disaksikan oleh Stadion Gelora Bung Tomo, Indonesia sekali lagi mencipta kemenangan atas Kamboja di Piala AFF U19 untuk tahun 2024 ini. Guys, ada beberapa perkara yang menarik minat saya terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia ni. Yang pertama dari segi tim senior ya, mereka menampilkan pemain-pemain yang cukup baik, dan juga sehingga hari ini tim senior mereka berjuang 4 bulan lagi nanti bakal akan menghadapi putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Dan satu-satunya wakil dari ASEAN ini adalah Indonesia. Dan sebentar tadi Timnas Indonesia U19 juga turut berjuang mengalahkan Timnas Kamboja. Jadi sebelum ini Indonesia juga berjuang mengalahkan Timnas Filipina 6-0, dan sebentar tadi
2-0. Itu pun mungkin sekiranya ada tambahan masalah yang lebih panjang lagi, mungkin Indonesia boleh mencetak lebih daripada 2 jaringan ya. Karena di akhir-akhir minit perlawanan itu saya lihat dari segi bagaimana energi pemain-pemain timnas Indonesia berubah secara total ya. Yang mana dari segi agresifnya pemain-pemain Indonesia sehingga dikasari oleh pemain timnas Kamboja seperti John Raven ya. Dia sehingga dirangkul begitu, ya mungkin karena postur tubuh pemain keturunan ini yang besar, mereka tidak dapat mengatasi, jadi terpaksa bermain kasar. Namun begitu itu tidak mengganggu dari segi corak permainan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia U19 sebentar tadi. Mereka tetap berjuang dan juga tetap menunjukkan penampilan yang sangat memberi kepuasan kepada peminat-peminat ya, dan juga bagi saya ya, pemain-pemain timnas Indonesia U19 inilah yang bakal akan menjadi pelapis untuk timnas senior di masa akan datang. Lihat sejak bagaimana penampilan mereka dalam musim sekarang ini di Piala AFF ya. Mereka telah menunjukkan satu penampilan yang cukup baik sehingga hari ini, sehingga 2 perlawanan yang mereka ikuti ya, belum ada kekalahan lagi yang mereka perolehi ya, ataupun belum pernah dikalahkan lagi sepanjang seri perlawanan yang mereka ikuti dalam Piala AFF U19 2024 ini. Jadi begitu ramai juga saya tengok penonton-penonton yang hadir memberi dukungan terhadap pemain-pemain timnas Indonesia ya. Jadi ada juga keuntungan lah saya lihat apabila Indonesia menjadi tuan rumah untuk perlawanan sebentar tadi, atas dukungan supporter yang memberi dukungan penuh, memberi semangat kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Dan selain daripada itu, setiap kali jaringan yang telah dilakukan oleh Indonesia ya, Coach Indra Sapri tidak tinggal sujud syukurnya, dan juga pemain-pemain turut mengikuti jejak Coach Indra Sapri. Apabila ada jaringan yang mereka perolehi, mereka akan membuat sujud syukur, tanda bersyukur atas kemenangan itu. Inilah salah satu yang menjadi sorotan juga ya. Apabila pemain-pemain Indonesia melakukan hal itu, mungkin jarang berlaku di tempat lain, tetapi Indonesia dia konsisten ya. Saya masih ingat lagi ketika dulu ya, Indra Sapri membawa Indonesia sehingga juara ya di Piala AFC AFF kalau tidak silap lah begitu. Tapi yang saya lihat di sini bagaimana konsisten Coach Indra Sapri. Setiap kali mereka menang ataupun dapat mencetak gol, mereka akan membuat sujud syukur. Nah, akhirnya untuk perlawanan menentang Kamboja tadi sungguh pun agak sulit ya di babak yang pertama untuk Indonesia menembusi pertahanan timnas Kamboja. Namun begitu, dengan kehadiran pemain-pemain yang mempunyai skill tersendiri, dan mereka tidak lelah ya. Saya lihat tidak lelah ketika perlawanan, mungkin kerana terlalu kerap latihan sehingga mereka dapat bersedia dari segi fizikal, mental dan emosi. Mereka dapat mengawal emosi sehinggalah babak yang kedua barulah Indonesia dapat mencetak gol dengan kehadiran ya, ataupun kemasukan pemain keturunan John Raven tadi ya. Itu juga dapat memberi satu kekuatan dan juga perubahan sedikit corak permainan untuk timnas Indonesia U19 sebentar tadi. Namun begitu, apa yang dapat saya simpulkan di sini bahwa untuk pemain-pemain timnas Indonesia U19 nih, mereka sudah, bagi saya mereka dapat mengawal bola dengan baik, dan juga dari segi kematangan mereka bagaimana membawa posisi bola itu, bagaimana siapa yang sepatutnya mereka bagi umpan-umpan yang begitu cantik ya yang diberikan oleh pemain-pemain Indonesia, sehingga lah
pada tendangan-tendangan sudut itu yang menjadi kelemahan pada timnas Kamboja. Jadi mungkin sebelum ini Kamboja memerhati bagaimana corak permainan timnas Indonesia ketika mengalahkan timnas Filipina ya. Jadi mungkin dia 2-3 hari tidak tidur ya melihat bagaimana cara mereka bermain. Jadi itulah sebentar tadi durang dapat mengawal dan juga dapat membaca bagaimana gerak-geri pemain-pemain timnas Indonesia. Namun telah dipatahkan juga pada minit ataupun babak yang kedua. Indonesia mencetak jaringan ya untuk jaringan pertama itu, dan juga jaringan kedua yang tidak disangka-sangka boleh juga mencetak gol, dan juga ada lagi peluang-peluang selepas daripada itu ya. Indonesia banyak juga ada beberapa peluang yang mereka telah lakukan namun tersasar. Namun apapun itulah tekanan yang diberikan oleh timnas Indonesia terhadap timnas Kamboja ya sebentar tadi, yang mana agak sulit untuk Kamboja melepasi sistem pertahanan yang dimiliki oleh timnas Indonesia U19 yang baru berlangsung sebentar tadi. Nah, akhirnya Indonesia telah memenangi perlawanan tadi, di mana Indonesia telah mencetak 2 gol guys. 2 gol ini walaupun tidak seperti mana Filipina mereka dapat mencetak 6 gol, yang penting menang. Dan poin sudah pasti Indonesia dapat, dan juga mata pun Indonesia dapat, dan kemenangan pun Indonesia dapat. Jadi inilah suasana yang telah berlaku untuk musim sekarang ini di ASEAN ya. Perubahan yang amat ketara terhadap dunia sepak bola di Indonesia. Mereka menampilkan satu perubahan yang cukup luar biasa dalam masa yang sama ya. Tim-tim yang lain yang ada di ASEAN ini juga ada yang telah berubah dari segi organisasi ataupun manajemen ya. Dalam masa yang sama Indonesia terus melaju menampilkan aksi yang cukup luar biasa, dan juga cukup memberi satu tekanan juga ya terhadap tim-tim ASEAN ini, karena perubahan yang begitu ketara yang telah berlaku pada timnas Indonesia ya, baik dari tim senior dan juga junior. Tim senior berjuang untuk menghadapi putaran yang ketiga. Persediaan yang telah dilakukan itu pun saya ikuti bagaimana mereka mencari pemain-pemain yang terbaik ya, pemain-pemain keturunan yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropa. Mereka undang, mereka gabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi putaran yang ketiga untuk Piala Dunia guys 2026. Dan untuk U19 ini mereka juga berjuang sentiasa menjaga nama Indonesia, mengangkat martabat negara Indonesia, yang mana sehingga hari ini ya 2 seri perlawanan yang ditempuhi oleh timnas Indonesia U19 ini, sehingga hari ini masih lagi memegang rekod tanpa dibolosi oleh pihak lawan. Jadi sekiranya konsisten macam itu ya, saya rasa Indonesia akan mencetak sejarah lagi dalam perlawanan ataupun Piala AFF untuk tahun 2024 untuk U19 nih. Jadi guys, sekali lagi saya ucapkan selamat ya ke atas timnas Indonesia karena telah sukses dalam perlawanan ketika menentang Kamboja sebentar tadi. Indonesia mencetak 2 jaringan dan Kamboja tidak dapat apa-apa jaringan atas sebab sistem pertahanan benteng yang dimiliki oleh timnas Indonesia amat payah ditembusi ya. Seperti mana Kamboja payah ditembusi oleh Indonesia, namun pada perlawanan tadi Indonesia bisa menembusi pertahanan Kamboja sehingga Indonesia mencetak 2 jaringan yang dikira, dan juga ada beberapa percobaan-percobaan yang begitu epik juga yang telah dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia tadi. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Saya rasa begitu tertarik dan juga rasa terhibur dan juga sangat suka ya melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia sekarang ini yang begitu banyak perubahan dari segi pemainnya, dari segi coachnya. Dan inilah satu usaha murni yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir ya, bagaimana membangun persepak bolaan di negara mereka ya. Apabila melihat bagaimana apa yang dia lakukan dari segi pertama manajemen, kena betul-betul disusun rapi ya, dengan
kena orang yang tepat seperti Pak Erick Thohir adalah orang yang tepat yang menjadi ketua umum tuh, karena dia mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan yang luas dari segi sepak bola. Dan pelatih-pelatih yang ada di Indonesia memang kesemuanya pelatih-pelatih yang terbaik bagi saya ya. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Semoga timnas Indonesia terus melaju dan semoga menjadi contoh pada tim-tim yang lain bagaimana cara untuk menjadi pasukan yang kuat. Boleh diambil cara yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia saat ini. Jadi sekali lagi selamat atas timnas Indonesia U19 untuk Piala AFF. 2 seri perlawanan yang telah dilakukan oleh Indonesia. Pertama mengalahkan Filipina 6-0 dan sebentar tadi Indonesia mengalahkan Kamboja 2-0. So, kita bertemu lagi di video akan datang dan kita nantikan saat perlawanan yang akan ditempuhi oleh timnas Indonesia di seri-seri perlawanan di masa akan datang lagi. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.